Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya Alfira Nur Khairani. dan saya Nur Samsyah Ramdhani Tujuan kami adalah untuk mendapatkan informasi mengenai SD atau UMI meliputi berbagai kegiatan yang ada di dalamnya, baik formal maupun non-formal. dan untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai sekolah dasar atau MI yang kami amati, di mana kesimpulan tersebut dalam sebuah laporan yang relevan dan bermanfaat bagi bahan pembelajaran. Kami di sini ingin mewawancarai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatu Sa'adah di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Bagaimana cara dalam membentuk karakteristik siswa di sekolah MI Tarbiyatu Sa'adah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Madrasah kami, Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatu Sa'adah adalah merupakan lembaga pendidikan setaraf atau setingkat sekolah dasar atau SD. Karena setaraf dengan SD atau sekolah dasar, jadi memang input dari peserta didik kami kelas 1 itu adalah merupakan anak-anak yang sebelumnya sebagian besar pernah mengalami masa pendidikan di anak-anak atau TK begitu. Jadi sebagian besar, walaupun kami tidak mewajibkan bahwa anak-anak yang masuk kami itu harus sudah mengikuti pendidikan sebelumnya di RA atau di TK. Jadi memang anak kami ini kalau dari segi latar belakang keluarga ini, karena memang lingkungan kita di lingkungan di kota tapi di kampung begitu. Jadi banyak juga anak-anak yang memang dari latar belakang pendidikan orang tua, latar belakang usaha atau pekerjaan orang tua memang berbagai macam karakteristik dan juga perbedaan latar belakang kehidupan begitu. Perbedaan karakteristik ini tentunya sejak awal sudah kami pelajari dan juga sudah kami disusun gitu ya, latar belakang siswa nanti tentunya bermanfaat untuk ketika mengambil suatu keputusan ini ada di kelas berapa, atau misalnya nanti masuk kategori siswa yang sudah bisa atau belum, karena memang latar belakang pendidikan sebelumnya, maka ini diperlukan yang namanya seleksi. Ini tentunya kami belum, kalau untuk anak-anak baru kita belum terlalu dalam. Hari kita pun mungkin baru kenal mereka, latar belakang keluarga mereka seperti itu. Tapi untuk anak atas, kita setahun 2 tahun sudah di sini, nanti kita baru mengetahui bagaimana secara umum anak-anak kita ini, ketika guru pun harus menentukan metode dan teknik yang tepat ya untuk menghadapi siswa. Karena untuk siswa itu mungkin ada yang latar belakang keluarganya misalnya guru atau misalnya guru dan sebagainya, itu nanti perlu penyesuaian cara menghadapi siswa. Ini tentunya bukan suatu yang secara cepat, tapi harus melalui penelitian, kemudian juga instrumen-instrumen yang perlu dipenuhi untuk mengetahui latar belakang siswa, sehingga nanti ketika menghadapi siswa di kelas, guru bisa menghadapi dengan sesuai dengan teknik dan metode yang tepat. Baik, saya jelaskan tadi, memang anak-anak kita ini sebagian ada yang sebelumnya pernah sekolah, sebagian juga sebelumnya memang pure murni belum pernah sekolah. Tentunya pertama untuk kesulitan tentunya memang pasti ada, terutama guru kelas 1 nih. Jangan bicara karakter dulu ya, bicara misalnya kemampuan siswa dalam cari hitung dulu. Ini tentunya nanti anak bervariasi karena memang latar belakang pendidikan juga ada yang sekolah di tidak sebelumnya. Ini tentunya salah satunya itu tadi, mungkin ada beberapa anak yang kesulitan dalam cari hitung, baca, tulis dan hitung. Untuk masalah karakter ini memang penanamannya tidak secara singkat, tapi memang bertahap dan juga perlu waktu yang panjang. Tapi guru kami sudah kami arahkan supaya karakter siswa atau dalam bahasa kita adalah akhlak siswa itu diutamakan. Gitu teman-teman. Jadi karena memang salah satu syarat kelulusan juga bahwa siswa yang dari lulus ini harus memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan moto unggul dalam iptek,
pintar, serta berakhlak. Ya. Lalu struktur organisasi yang ada di sekolah ini itu ada apa saja Pak? Kerjanya itu seperti apa? Baik, struktur organisasi dalam pendidikan gitu ya. Jadi kalau kita skopnya adalah kita ada yayasan. Yayasan itu menaungi ada 4 lembaga, ada 4 tingkatan dari PAUD, kemudian ada RA, kemudian ada MI, Muhammadiyah yang saya pimpin, kemudian ada Madrasah Tsanawiyah atau MTS. Dan tentunya itu ada strukturnya di struktur yayasan, dan juga ada struktur sekolah. Jadi sekolah ini untuk Madrasah Tarbiyah Sa'adah, kebetulan saya sebagai kepala madrasah, ya. Kemudian juga nanti ada 4 koordinator di bawah saya, 4 koordinator, ada koordinator kurikulum, kemudian koordinator kesiswaan, kemudian koordinator sarana prasarana, dan koordinator hubungan masyarakat. Nah, itu juga kami berkoordinasi dengan yang namanya komite sekolah. Komite sekolah sudah terbentuk juga sejak sudah adanya undang-undang tentang komite sekolah itu peraturan Menteri itu sudah kita adakan. Kemudian setelah itu baru wali kelas. Ada juga yang tata usaha, kemudian juga ada operator, ada bendahara, ada yang keasipan gitu ya. Setelah itu baru wali kelas dan itu ada madrasah. Kemudian kalau di kelas ya ada kelas itu nanti masing-masing guru membentuk yang namanya struktur organisasi kelas. Kelas, kemudian wakil, kemudian seksi-seksi atau bidang-bidang yang berani untuk pengawasan kegiatan-kegiatan di kelas. Jadi secara hierarki gitu ya, dari atas yayasan ada strukturnya, kemudian juga sekolah, kemudian juga kelas itu semuanya ada memiliki strukturnya masing-masing. Kemudian Pak Haji, tata kerjanya itu seperti apa? Iya, semuanya memiliki tupoksi masing-masing. Tupoksi itu tugas, pokok, dan fungsi. Kita sebagai kepala madrasah, kepala sekolah memang salah satu tugasnya atau tupoksinya sebagai manajer gitu ya. Jadi manajer itu ya, yang memanage, mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan baik pendidikan, masalah administrasi dan sebagainya itu kepala madrasah. Itu tentunya kalau kepala madrasah sebenarnya guru yang diberikan tugas tambah sebagai kepala madrasah. Sebagai edukatornya masih ada fungsi sebagai edukator. Gitu. Kemudian untuk wakil-wakil pun itu sudah tugasnya masing-masing ada. Bukan wakil dari koordinator tadi ya, ada kurikulum, kemudian juga tugas dari koordinator kesiswaan, kemudian juga ada sarana ada koordinator humas masyarakat. Juga ada koordinator kepala sub bagian perusahaan. Ini tentunya yang sangat penting di madrasah itu adalah TU masih kita operator. Tugas yang sangat penting dalam terutama masalah administrasi baik administrasi keguruan, administrasi kesiswaan dan juga kaitan-kaitan berkaitan dengan laporan-laporan baik kementerian maupun ke dinas pendidikan. Kemudian kalau guru ya tentunya fungsi utamanya sebagai pendidik. Yang sudah diterapkan di M itu apakah sudah efektif? Kalau kita lihat sejarah sekolah kami gitu ya, kami ini sejak awal berdiri itu sekolah kami itu double shift, ada pagi ada siang. Kebetulan ini baru tahun ini nih, tidak ada lagi ya double shift, jadi semuanya pagi sekolahnya. Ternyata berdasarkan pengalaman kami waktu pembelajaran itu pengaruh juga terhadap efektivitasnya. Jadi kalau dulu pernah kita pagi dari jam 6:30 sampai jam 12, kemudian dari jam 1:30 siang itu ya, jam 2 sampai jam 5. Ternyata kalau siang itu kurang efektif. Nah, alhamdulillah mulai tahun kemarin dan efektif sekarang kita mulai berlakukan full day school. Mudah-mudahan kita belum teliti lagi nih masalah efektivitasnya. Jadi kalau kemarin pengalaman kami karena kendalanya dalam masalah waktu. Kalau masalah guru atau pendidikan itu ya secara garis besar saya menurut pandangan situ ya efektif. Cuma karena memang tadi waktunya ini waktu tidak kondusif, sekolahnya siang sampai jam 5 itu terasa sangat mungkin melelahkan juga gurunya seperti ini. Tapi kalau mulai tahun ini kita sudah full day school dari jam 7 sampai jam 3 dan hari Sabtu sudah diberikan. Ini mudah-mudahan nanti menambah efektivitas. Kemudian Pak, dalam implementasi untuk menerapkan rapot di sekolah sejak berdiri pun yang tadi pasti ada gitu ya. Cuma memang koordinasi
ini memang nggak bisa berjalan sendiri, yang tertentu itu nggak bisa kepala sekolah yang bergerak, tidak dibantu, tidak sinergi dengan warga madrasah yang lain. Jadi semuanya, terutama di sini ada yang tadi saya bilang ada koordinator kesiswaan. Ini tertentu ini kita sudah bentuk, kita sepakati, lalu koordinator kesiswaan ini kita berdayakan sebagai yang mengontrol tentang berjalan masa tertutup ini. Jadi kalau misalnya ada salah satu itu misalnya siswa memakai seragam sesuai dengan jadwal misalnya gitu ya, itu nanti ada poinnya. Kalau melanggar ada poinnya, nanti kalau kumulasi sudah tercapai beberapa poin nanti ada pemanggilan. Jadi semua bentuk pelanggaran kecil apapun itu harus ada punishment, sanksi lah gitu ya. Sanksi tentu yang kita sudah tekankan, jangan sampai ada sanksi berupa fisik. Tujuannya bukannya karena benci, tapi karena supaya jerah, jadi perhatian yang lain tidak mengulangi lagi. Lalu Pak, setiap sekolah pasti mempunyai kayak seperti kegiatan rutin yang formal ya Pak, seperti upacara bendera. Lalu setiap kegiatan upacara bendera itu biasanya ada petugasnya. Nah, kalau di sekolah Tarbiyah Sa'adah ini melibatkan para siswa atau hanya guru yang menjadi petugas? Betul. Jadi upacara itu banyak, ada upacara yang rutin mingguan setiap Senin. Kita bahkan mingguan itu 2 kali, ada yang Senin dan itu upacara pramuka itu karena memang ekskul pramuka itu ada deh. Tapi untuk yang Senin memang ini diadakannya rutin dan ini tentunya melibatkan semua pihak, bukan hanya guru. Guru pasti kebetulan karena kita sudah agendakan itu di awal tahun. Jadi ada tugas petugas upacara, ada petugas dan juga nanti ada peserta siswa. Petugas pun dari siswa juga, cuma dipilih beberapa siswa nanti dipilih per kelasnya untuk menjadi petugas upacara. Ini pun anak udah bergerak sendiri karena nanti ada koordinator kurikulum tadi bekerjasama dengan wali kelas. Ini semuanya koordinasi antara koordinator kesiswaan dibantu dengan wali kelas, lalu juga dibantu dengan struktur kelas yang ada. Kecuali memang ada momen tertentu itu petugasnya sifatnya pilihan dari semua kelas, misalnya itu pilihan. Itu berarti petugasnya bukan per kelas, tapi dari beberapa kelas dipilih siswa untuk bertugas. Gitu. Kita termasuk ini ya, pembina upacara pun di nanti tergantung kelasnya sampai jadi wali kelas, dia juga yang berkelas sebagai pembina upacara. Selanjutnya, apakah sekolah MI tersebut sudah menerapkan kurikulum 2013? Betul. 2013 ya, 2013 ini memang sudah mesti diterapkan. Beberapa tahun lalu ini masih ada yang sifatnya semi lah bahasa gitu ya. Sebagian masih di 2006, sebagian dia sudah menggunakan 2013. Jadi mulai 2 tahun belakangan ini kita sudah full menerapkan kurikulum 2013. Walaupun masih penyesuaian lah. Misalnya gitu ya, karena pas atau kelas 1, 2, 3 memang sudah secara pembelajaran secara tematik. Nah, 4, 5, 6 ini juga baru 2 tahun belakangan ini. Jadi sudah baru penyesuaian menggunakan pembelajaran tematik. Terus Pak, dalam menerapkan 2013, apakah ada kesulitan dari guru, baik guru maupun dari siswanya? Lalu biasanya dari itu memang perlu yang namanya adaptasi. Nah, penyesuaian itu. Karena di awal-awal guru merasa berat juga, merasa beratnya karena ya tadi pembelajaran itu kayak di mix, kayak di jus gitu, dicampur-campur. Ya misalnya PKN dengan IPS dengan bahasa itu dalam satu buku tematik bahasanya. Jadi kan memang ini berikan pola pikir anak 1 sampai kelas 1 sampai kelasnya memang dibilang harus ada tema lah begitu supaya mereka mudah menerima. Ini bagi guru-guru tentunya di awal itu pertama kendalanya masalah jadwal itu karena jadi kendala. Kenapa? Karena nggak bisa kayak dulu. Kalau itu misalnya jam pertama PKN, hari Senin jam PKN misalnya gitu ya, itu pasti ini nggak bisa begitu. Jadi nanti sesuaikan dengan tema, sesuai dengan tema yang ada. Jadi tidak secara baku pelajaran PKN jam sekian seperti itu. Kemudian juga ketika penilaian atau evaluasi kadang-kadang jadi kendala juga karena pembelajarannya tematik, tiba-tiba ketika penilaiannya per pelajaran lagi. Ini banyak juga keluhan ya dari guru. Penilaian masih sering bertanya, apa ini penilaiannya pakai tematik apa per pelajaran, mapel begitu. Akhirnya kan masih banyak simpang siur juga informasinya. Sekian observasi dari kami. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan wawancara dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.